Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Saat sekarang ini saya terhubung dengan Bapak Budi Marhaen. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore, Bro. Iya, bahagia sekali bisa bertemu secara online dengan Bapak Budi pada kesempatan yang berbahagia ini. Seorang spiritualis yang benar-benar digandrungi oleh seluruh kalangan yang akhirnya pada kesempatan ini bisa saya ajak untuk berdialog. Baik Pak Budi, apa kabar pada kesempatan kali ini? Baik, Bro. Baik. Begitu banyaknya aktivitas ya. Oke. Saat sekarang ini tanggal 20 Mei dan esok itu adalah tanggal 21 Mei, tepat pada kebangkitan nasional dan juga kenaikan Isa Al-Masih pastinya. Bagaimana rasanya untuk perkembangan alam semesta pada saat walaupun kita masih prihatin di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita terus berusaha berjalan. Kita berusaha terus memahami hikmah-hikmah apa di balik ini semua. Nah, ini ya momen kebangkitan nasional. Kita ingin bangkit kesadaran kita, karena secara metafisis memang ini semua ada maksud dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan pelajaran untuk kita semua, terutama bagi yang berkesadaran, dan untuk menularkan, untuk membangkitkan kesadaran kepada yang lain. Ya, secara mata batin atau secara metafisika, adakah gelagat yang Pak Budi rasakan sebagai spiritualis terkait dengan adanya COVID-19 ini, dengan kebangkitan kesadaran itu sendiri? Apakah ini adalah pesan yang tersirat ataupun yang tersembunyi yang disampaikan alam semesta kepada umat manusianya? Ya, memang ini perjalanan panjang kalau bagi saya, Bro. Saya 15 tahun melakukan perjalanan spiritual ini. Ya, jadi 15 tahun perjalanan ini sangat kompleks karena kita ada di misteri apa yang dipercaya orang tentang hadirnya kembali Sabda Palon, terutama orang Jawa atau Eyang Semar itu sendiri. Namun bukan kebetulan dalam perjalanan saya juga tidak mengerti yang pada akhirnya berkaitan dengan beliau Damyang Mirande atau Damyang Wijendra yang semula saya asing nama ini. Iya, Pedanda Satiwawurau ya. Ternyata, iya, Pedanda Satiwawurau. Dan ternyata saya juga baru ngeh pada akhirnya kalau beliaulah Sabda Palon yang dimaksud ketika berpisah dengan Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijogo di Banyuwangi. Banyak upacara ritual yang harus saya lakukan di Bali, dari Guru Piduka di Tanah Lot dengan seorang Dharma Adiakse, ketika itu adalah pedanda Sebali Aribawa Tianyar, yang pada akhirnya mumpun upacara itu. Kemudian juga harus melakukan melasti atau uncal balung di Catur Muka Denpasar dengan 3 pedanda. Kemudian harus melakukan ritual di Pura Majapahit Negara dengan 6 sulinggih. Nah, ini yang sesuatu yang sangat sulit bagi saya sebagai muslim harus melakukan itu semua. Tapi alhamdulillah Astunggara atas bantuan dan Bang Guruan Manuabe ketika itu saya dipertemukan dengan beliau yang mengkoordinir semuanya sehingga 6 sulinggih dari Bujangga, Pedanda sampai Sire Empu itu bisa berkumpul untuk melakukan upacara itu, yaitu Hometraya atau Agni Homa. Nah, bukan di situ saja, kita harus melakukan kembali sebelum membangun candi yang pertama yang memang amanah beliau untuk membangun di dekat Lumpur Lapindo, karena memang kata kuncinya ketika itu adalah soal Lumpur Lapindo. Sehingga kita harus mendirikan candi yang pertama yaitu Narayana, itu di Watu Kosek di Pura Tengah Brimo. Nah, beliaulah pedadebang kembali yang mumput untuk memimpin 6 sulinggih ketika itu sampai melaspasnya candi Narayana. Jadi ini menyangkut juga dengan 5 kedaton di Pasundan yang nanti dengan Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati. Ternyata kita disuruh menggelar
berwujud candi. Tapi tugas saya 3 katanya, yaitu Narayana di waktu Kosek, simbol Bali sebetulnya. Karena di Bali tidak ada candi, Betul. ada Padmasana, karena simbol Siwa. Nah, ini hakikatnya Bali memberkati Jawa, yaitu dengan Candi Narayana. Lalu kemudian di Lombok, itu Candi Suradipati. Dan kemudian yang ketiga adalah Sri Bima di Gunung Halimun, di Pasundan, di Pelabuhan Ratu. Nah, itu semua sudah saya kerjakan. Finishnya bagi saya targetnya adalah melaspas. Dan itu sudah semua. Nah, di sini kita harus memahami bahwa ada kawruh yang saya terima dari beliau tentang Jawa, Bali, Lombok. Jadi, kalau kita bicara pur, buah, swah, ini jagat gede. Jadi karsa itu alam bul, dan buah, swah, manusia, alam dewa. Nah, yang alam bawah putekala. Nah, itu dijabarkan di Jawa, Bali, Lombok. Posisinya ciptanya adalah Lombok, rasanya adalah Bali, dan karsanya adalah Jawa. Jadi yang sering saya sebut dengan Jabal, kalau disingkat Jawa, Bali, Lombok itu Jabal, yaitu gunung. Jabal Rahmah gitu ya, di Saudi sana, di Arab. Pemahaman yang harus saya dapatkan, apa ini maksud dari ini semua, termasuk Lombok sebagai simbol Buddha, artinya adalah kesadaran. Sehingga ketika bukan saya bersenang di atas penderitaan orang lain, tetapi itulah kenyataan. Ketika Lombok gempa, itulah simbol kesadaran bangsa ini hancur. Kesadaran hancur. Jadi simbol Jawa itu adalah sebetulnya memuja jiwa. Pemuja jiwa. Kalau kita ada tentang sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Di sini sembah jiwa itu adalah hakikat, karena kita dari disiplin tasawuf Islam. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Dan kita ketika mengenali yang lain, termasuk ada sudra, waisa, satria. Seorang satria itu sebetulnya harus sudah melepaskan ikatan kepada harta. Sehingga kalau pemimpin masih rakus untuk mendapatkan harta, kasihan sudra waisanya, kasihan rakyat. Betul sekali. Nah, memang tugasnya adalah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Itulah tugas pemimpin. Nah, tatanan ini yang sebenarnya sudah rusak. Sehingga termasuk seorang pemimpin, seorang satria, itu harus memahami hakikat. Jadi yang saya maksud hakikat di sini adalah kebenaran kelak, ya. Kalau kebenaran raga dimensi duniawi ini karena bisa hancur. Tetapi kalau jiwa itu tak pernah hancur, abadi. Nah, di sini kemutlakan itu. Sehingga disinilah kita akan mencapai dengan hakikat, akan mencapai makrifat. Artinya mengenali. Mengenali di sini artinya mengenali hidup. Nah, akhirnya di sini kita perjalanan panjang bangsa ini dengan sejarahnya, cerita sejarahnya. Sebetulnya kita sekarang ini ada di mana? Yang penting positioning kita ibarat GPS, kita tahu di mana sekarang. Karena tadi Jawa ini mengenali trikali, yaitu kali Suara, kali juga sampai ini kali Sengara. Nah, ternyata kita ini sekarang ada di kali Sengara. Masing-masing kala, masing-masing kali ini memiliki 7 kala. Maka ada hakikat Mahakali itu anak buahnya Putekala, Sengket Kala. Nah, masing-masing 7 kala. Nah, kita di kali Cengara ini, kita sudah ada di Kali Jangga, Kali Sakti, Kali Jaya, Kala Bendu. Jadi kita akan menyongsong Kala Suba. Nah, Kala Suba ini adalah zaman kejayaan, zaman keemasan. Jadi ibarat kita berada di transisi, memasuki zaman Kala Suba, pertemuan 2 lingkaran ini, kita memasuki wilayah arsir. Nah, corona ini menandai kita memasuki wilayah arsir itu. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui secara pasti lewat angka, karena masing-masing kala kurang lebih 1 abad. Berarti sekarang itu kita memasuki kala apa, Pak Budi? Sekarang kita ada di penghujung kala Bendu. Tapi ada lagi, kita ada acuan-acuan dari pustaka leluhur kita, yang semula juga saya awam sebetulnya, cuman saya disuruh memahami itu gitu ya. Termasuk nanti ada, nah ini yang orang mungkin tidak mengetahui atau sudah tahu, tetapi dikiranya jangka Jayabaya, padahal itu jangka Kili Suci.
apa yang dikenali dengan kitab Musarar itu. Sabda palonnya ketika di zaman Jayabaya itu adalah beliau, yaitu Dewi Suci itu. Beliau sudah menerima tatanan zaman yang disimbolkan dengan 7 sesaji yang dibawa oleh seorang perempuan, yaitu Janda Setakir. Sudah dikatakan akan ada Majapahit, padahal itu masih zaman Jayabaya. Kunir Saripang akan ada Pajajaran. Kemudian Bunga Melati akan ada Kerajaan Demak, Ing Gelagah Wangi, dibilang seperti itu. Kemudian batang pohon kajar akan ada Pajang. Dawan Putih akan ada Mataram. Itu sudah disampaikan 9 abad yang lalu. Walaupun belum ada Majapahit ketika itu, belum ada Pajajaran, belum ada Demak bahkan. Kemudian masuk darah Sepitrah, yaitu ada 2 simbol kepemimpinan. Jadi setelah era Mataram, yaitu Lunggadung Roro Mrikasi diganti Gajah Meta Semune Tengululaki. Lunggadung Roro Mrikasi itu pemimpin yang cerdas, penuh inisiatif, tapi akhirnya tergoda wanita. Diganti Gajah Meta Semune Tengululaki, yaitu pemimpin yang kuat seperti ibarat gajah, tapi akhirnya nista, kesandung, kesampar. Nah, kemudian beralih ke simbol perempuan yang membawa sesaji yang disebut Endang itu, yang kemudian akhirnya dibunuh oleh Joyoboyo. Yaitu ada 3 simbol kepemimpinan. Dari setelah Gajah Meta digantikan oleh Panji Loro Semune Pajang Mataram. Jadi seakan satu ketua diri dari 2 kubu seperti Pajang dan Mataram yang tidak akur. Kemudian digantikan oleh pemimpin perempuan, yaitu Roro Ngangsu Rondo Loro Nututi Pijer Tetukan. Kita tahu sendiri, dari Soekarno diganti Soeharto, Soeharto diganti Gus Dur sama Mega, lalu diganti Mega. Roro Ngangsu simbol perempuan, yang kemudian Rondo Loro Nututi Pijer Tetukan, seakan dia dicintai oleh 2 saudara yang perempuan ini, seakan-akan ingin menggantikan. Nah, baru kita masuk ketika zaman SBY, itu adalah cukup berpepais tanti nulis injak ben. Pemimpin yang tidak mampu mengatur negara, akhirnya direpotkan dengan berbagai masalah. Disitulah mulai banyak terjadi bencana. Tsunami Aceh, kemudian terus bergulir Merapi, lumpur Lapindo, seterusnya. Nah, di situ sudah dikatakan banyak terjadi bencana, salah musim, banjir bandang di mana-mana, gempa, kemudian negara rusak, hukum nggak karu-karuan. Itu sudah dinyatakan di situ. Nah, ada catatan di situlah di Pangko Berpepais ini, di era itu, yaitu ing Semarang Tembayat, Pomoden Samyo ngalui sasmitane lambangkan kocap puniko. Di Semarang Tembayatlah yang mengerti segala persoalannya, sebenarnya itu. Artinya Sasmito dari zaman-zaman ini tadi, simbol-simbol zaman. Baru kita akan memasuki kala Kasuba, yaitu Tunjung Putih Semune Kuda Kesungsang, yang disimbolkan pemimpin yang berhati bersih namun masih tersembunyi. Nah, inilah fenomena yang pada akhirnya banyak orang yang mengatakan mengharap-harap datangnya Satria Piningit itu. Itu luar biasa sekali ya Kanjeng, dimana banyak sekali sebenarnya terdahulunya sudah ada suratan-suratan yang menggariskan kehidupan di masa mendatang. Namun pada hakikatnya seperti kata Kanjeng baru saja, bahwa kita itu akan mencari kebenaran mutlak, tapi di mana manusia sekarang benar-benar terjadi seperti revolusi mental, lebih senang melakukan pembenaran bukan mencari kebenaran mutlak itu sendiri. Seperti itu keadaannya Kanjeng. Betul. Sehingga tidak cukup dengan revolusi mental. Saya sekarang pun video YouTube itu selalu di-share, karena kita harus melakukan revolusi besar, yaitu spirit jiwa kita, karena kita sudah lepas dari jati diri, kita sudah lepas dari gen DNA kita. Kita harus kembali, karena kalau kita mengingkari penciptaan Tuhan, katakan saya sebagai orang Jawa diciptakan, kalau saya tidak sadar kemudian saya ke barat-baratan, hancur hidup saya. Jadi kita harus sesuai dengan bagaimana kita diciptakan Tuhan, bagaimana diciptakan Allah. Sehingga kalau kita mengingkari, seseorang, sebuah bangsa tidak akan berkah dari Tuhan. Baik, Kanjeng, apakah zaman kala bendu ini seperti seolah-olah mengajarkan manusia kembali kepada titik awalnya, di mana manusia harus benar-benar menyadari hakikatnya,
terdahulu di mana Nusantara itu penuh dengan keyakinan-keyakinan, penjiwaan dan ritual-ritual yang benar-benar menjadi sosok nilai luhur akan sebuah jiwa itu sendiri. Betul, Bro. Maka dikatakan Siwa Buddha itu bukan ajaran. Gama itu ajaran dan bukan agama. Itu adalah suluk namanya. Suluk itu ajaran. Ya. Jadi sebenarnya apapun agamanya, ketika dia melalui ajaran seperti bertapa, itu ada ajarannya, ada adabnya. Kalau kita, maka dikatakan begini, berjalan harus dengan guru. Kalau tidak, walinya wali setan, dikatakan begitu. Alias setan itu adalah nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Tidak ada adab nanti. Sementara kita kepada Tuhan itu harus penuh dengan adab. Maksudnya begini, ya masa sih kita membawa baju nafsu kepada Tuhan? Disitulah kita harus memerangi nafsu-nafsu kita. Karena bagi Tuhan, nafsu itu busuk baunya. Nah, disitulah sebetulnya kita ada syariat, ada tarekat. Di tarekat ini, itu kita melulu pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati, yaitu nafsu-nafsu itu. Karena dengan hati yang bersih, mampu menciptakan cipta yang jernih, yaitu sembah cipta, dikatakan begitu. Maka di sini ada sudra, ada waisa. Jadi bukan apa-apa, saya tidak kemudian melegitimasi apa yang ada di Bali tentang catur warna. Tapi bagi saya pemahaman ini adalah kelas jiwa sebetulnya. Jadi sudra itu jiwa yang rendah, yang ibarat orang itu hanya pakai otot gitu. Ya, pakai raga dimensinya. Kemudian kalau Waisa itu sudah memakai otak, sudah memakai pengetahuan. Kemudian kalau Satria, di situ dia sudah mengerti hakikat, sudah mengerti kebenaran mutlak. Ibarat jiwa Satria itu dia merupakan satu kehormatan mati di medan perang. Dia hanya ingin setia dan loyal pada raja dan kerajaan. Nah, hanya di sini apa istilahnya? Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Prinsipnya itu. Kalau sudah berani jangan takut-takut, kalau takut ya jangan berani-berani. Nah, karena kita akan menapaki ke wilayah Brahmana nanti. Atau wilayah ma'rifat atau mengenal itu. Ya, baik Kanjeng. Tadi Kanjeng sempat mengatakan bahwa kita ini ada di akhir musim ataupun zaman kala bendu. Kemudian juga terkait dengan virus corona yang seperti mewabah sekarang di seluruh dunia. Adakah sebenarnya kala bendu ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi penetralan ke zaman berikutnya melalui siklus virus corona ini untuk menetralisirkan semuanya? Jadi ibarat kita melalui peperangan dharma dan adharma, gabungan, ya. Di sini selama kurun waktu berabad-abad, adharma selalu di atas, adharma selalu menang. Betul. Nah, saatnya kita memasuki kala suba, zaman kejayaan, zaman kuningan, ya. Kuning simbolnya. Itulah kita menyongsong kuningan itu. Dulu mungkin 70-80 tahun kali ya. Tetapi kalau sebuah bangsa ini ratusan tahun dulu. Jadi ibaratnya sosok makhluk ya yang memiliki karma juga, memiliki karma sebagai komunitas bangsa. Maka karma bangsa itu ditentukan oleh pola tingkah pemimpinnya, sehingga isyarat-isyarat raja-raja para leluhur kita itu bisa menimbulkan kesengsaraan rakyat kalau dia salah memimpin atau melakukan kesalahan, seperti halnya Prabu Joyoboyo yang membunuh Resi. Masa si Resi dibunuh? Betul. Nah, misalnya itu akan membawa dampak. Ya, kalau kita serampangan seorang pemimpin asal berhutang, yang kasihan rakyat berikutnya, anak cucu yang kasihan. Kala bendu ke kala suba ini, adakah memang kriteria orang-orang yang terpilih di zaman ini Kanjeng untuk menuju zaman kala suba ini? Ya, makanya inilah ditandai dengan fenomena janji beliau ketika itu, yaitu Sabda Pawon yang sejatinya beliau dan yang miracle itu. Dan saya sudah mengikuti perjalanan ke Lombok. Jadi ada sandi-sandi di Bali itu tentang pura-pura yang dibuat oleh beliau. Termasuk bahasanya ada rambut sini, itu rambut beliau tersimpan di sana. Kemudian ada peti tengah, ya, ada Uluwatu di mana beliau betul. Tetapi ternyata peti tengahnya itu adalah Lombok, karena beliau kemudian nyebrang melakukan dharma yatranya. Jadi puncak perjalanan sucinya itu ada di Lombok beliau. Jadi maka dikatakan dari Dahel sampai Tambora. Artinya beliau nanti nyebrang lagi ke Sumbawa sampai Gunung Tambora. Masih ada puranya di sana. Nah, di Lombok itulah sebetulnya tersimpan 3 gama yang beliau tegakkan di sana. Yaitu
Game Tirte ditandai dengan Suranadi, tempat pemandian itu. Ada lontarnya namanya Tirta Pawitra. Kemudian Game Budel Pakse. Ya, ini yang tidak banyak orang tahu ketika itu semeton-semeton Bali yang tinggal di Lombok pun nggak tahu kalau ada tapakan beliau dan yang Ratu dan meninggalkan lontarnya di sebuah desa Buddha. Luar biasa ya. Namanya. Beliau meninggalkan lontar Petula sampai ke Bayan, menegakkan Game Seleme Wetu Telu atau yang dikenal sekarang dengan Islam Wetu Telu. Ya, di sana nama beliau sebagai Pangeran Samupati. Nah, Pangeran Samupati, dan yang Dwi Jendra dikenal sebagai Pangeran Samupati. Iya. Di Watu Telu itu sendiri. Bahwa itu adalah Tuan Semeru, dikenali sebagai Tuan Semeru. Tidak banyak diketahui oleh spiritualis di Jawa sekalipun. Termasuk sosok Semar ini yang sebetulnya beliaulah dan yang Ratu penasehat spiritual Raja Brawijaya kelima ketika era kemudian hancurnya Majapahit itu. Dan itu disabdakan 500 tahun lagi beliau akan kembali. Adakah waktu 500 tahun itu adalah sekarang atau mungkin tahun berikutnya, Kanjeng? Mengingat banyak sekali orang mengatakan bahwa 500 tahun Sabdo Palon itu adalah saat waktu-waktu sekarang ini. Bagaimana pendapat Kanjeng? Ya, kurang lebih kan seorang Majapahit itu beliau meninggalkan Majapahit abad 15 ya. Kurang lebih 1500-an. Kalau 500 tahun berikutnya itu ada sekitar 2000-an, tapi nggak bisa persis dong. Iya. Nah, inilah sekitar nah, 2020 ini sangat istimewa karena angka kembar 2020. Kalau saya di Islam, saya memahami tasawuf Jawa dengan 20 sifat Allah, 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang muskil atau mokal. Jadi Allah wujud kita bapak mukhalafatul hawadisi yang mungkin hasil bulan. Nah, sehingga ini adalah ini juga tahun Siwa. Buktinya ketika Lombok gempa, ketika gempa yang parah itu KLU ya, kita biasa ngotak-ngatik jeruk. Kita mengenali pagar besi. Siwa sudah ketok Palu ketika itu. Ketok Palu, maka ada gempa di Palu. Kenapa? Karena manusia atau mungkin bangsa ini sudah lupa sama tanah air. Air jadi tsunami. Karena lupa sama tanah air, lupa kepada Ibu Pertiwi. Akhirnya ada peringatan-peringatan dari semesta kepada manusia untuk sekedar peringatan agar manusia bisa ingat kembali kepada hal-hal yang semulanya ya Kanjeng. Kemudian Kanjeng, kembali lagi ke 500 tahun Sabdo Palon, kebangkitan Sabdo Palon tepatnya lagi. Dan jika sekarang adalah angka kembar seperti yang Kanjeng maksud, kemudian juga ada wabah virus corona, dan banyak media juga mengatakan bahwa pagebluk yang ada saat sekarang ini ataupun pagebluk corona ini adalah ciri dari kebangkitan Sabdo Palon itu sendiri. Ya, dan saya juga melihatnya jadi belum kesejatiannya. Atmosfer luar, paling luar dari matahari itu namanya corona, dan itu yang paling panas. Sehingga kita diingatkan akan matahari. Matahari bagi kita adalah matahari di dalam diri. Matahari bagi saya berjalan dari syariat tarekat hajat ma'rifat tadi. Ma adalah ma'rifat, ta adalah tarekat, ha adalah hakikat. Jadi mengenali, menjalani, kemudian memahami atau menemukan kebenaran sejati atau kebenaran mutlak itu. Insya Allah Allah ridho matahari. Sehingga dengan matahari itu ibarat kita itu yang gelap jadi terang. Jadi semua jelas, biar sampurna padang terawangan. Nah, seperti itu kan? Ya. Tentang dari mana ada suatu isyarat bahwa Dangyang Dwi Jendra itu dikenali sebagai Sabda Palon. Dari mana Kanjeng bisa mengetahui hal tersebut jikalau Ratu Pedanda Sakti Wawurau itu adalah Sabda Palon sendiri yang merupakan penasehat zaman Raja Brawijaya, betul? Ya, jadi ketika era menjelang kehancuran Majapahit, beliau hijrah ke timur ya, di titik Banyuwangi itulah Brawijaya, Kanjeng Sunan Kalijogo menyusul. Tadinya mau nyebrang ke Bali bersama Brawijaya untuk meminta bantuan pasukan Bali sambil menunggu pasukan Cina untuk memukul balik Demak. Tapi disitulah dicegah oleh Sunan Kalijogo. Makanya disitu dibujuk para Brawijaya oleh Sunan Kalijogo untuk kembali supaya tidak terjadi
kejadian berdarah-darah yang lebih besar lagi, beliau menyeberangi Banyuwangi menggunakan Labu Kele. Jadi disitulah beliau menyebut ke Bali sebenarnya. Kalau tidak memang dimensi metafisis ini saya juga tidak tahu. Tapi oleh Semeton Bali, ternyata konsepsi Padmasambah juga dari beliau, gitu kan? Jadi Yang Niratri itu. Ya sampai beliau nyebrang ke Bali, ke Lombok, gitu ya. Mungkin ada sih banyak Semeton Bali yang tidak tahu perjalanan beliau ke Lombok sampai dengan Tambora. Tetapi bukan kebetulan ketika saya disampaikan amanah untuk bertemu dengan praktis tentang beliau. Waktu ada momen kirap Topeng Gajah Mada, tiba saya bertemu dengan seorang Gus Rai, memberikan disertasi doktoralnya. Beliau meneliti tentang Dharma Yatra beliau di Lombok, Dharma Yatra Yang Niratri ini mengungkap tentang Gamatirta, Buddha Pasa, dan Selamawetu Telu ini. Jadi akhirnya beliau sekarang sudah menjadi dokter. Pengharapan Kanjeng sendiri selaku seorang spiritualis tentang fenomena alam COVID-19, kemudian tentang Sabda Palon yang 500 tahun akan kembali, dan juga adanya berbagai perjalanan spiritual yang sudah Kanjeng lakukan sendiri terkait dengan Danghyang Dwi Jendra yang ternyata adalah sosok Sabda Palon itu sendiri. Apa yang ingin Kanjeng sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan saat sekarang ini terkait dengan segala fenomena spiritual yang terjadi di alam semesta ini? Iya, Jero. Jadi ibarat fenomena wabah ini untuk kali ini rasanya tidak, kalau kita orang Jawa istilahnya tidak bisa diradani, seperti tidak bisa diupayakan dengan ritual apapun. Ya, karena ini mengandung pesan sebetulnya. Maka kenapa sifat yang nyata kita rasakan dan kita lihat, semua setback disuruh kosong, baik itu Ka'bah, baik itu masjid, baik itu gereja, ya, orang kumpul mungkin di mall, orang bekerja, semua bahasanya disuruh kembali ke rumah. Nah, kalau saya di dalam menapaki ini ada satu ungkapan begini, Jero. Kalau kau tidak tahan pada masyarakatmu, masuklah ke dalam rumahmu, ke dalam keluargamu, daripada banyak fitnah di luar. Tapi kalau kau tidak tahan di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, selahlah. Uslah itu mengasihkan diri, nah, dengan bertapa di tempat hening gitu. Karena untuk manusia semua ini merenung sebetulnya. Lalu setelah kau mendapatkan hartamu, bisa apa kau setelah ada kejadian? Betul. Seperti itu syaratnya. Tugas kita adalah, jiwa kita adalah tugasnya meningkatkan kualitas jiwa kita. Mungkin kalau kita memahami karma, itu sangat masuk akal. Tapi ironinya kalau kita tidak memahami masa lalu dan berikut ya, itu berat sekali ya. Ini adalah sebab akibat. Nah, di sini maksud saya menghimbau para saudara kita yang berjalan dan yang diperjalankan timur barat, terus berjalan, tingkatkan level kesadaran. Depan, ibarat level kesadaran itu meningkat. Kita dituntut, kita dipaksa untuk meningkatkan ibarat dari dimensi 3 ke 4, dari 4 ke 5. Ya, ibarat sekarang kita melihat 2 dimensi saja tidak mampu sebenarnya. Ibarat kita membaca buku, tetapi kita juga tidak mampu memahami isi buku itu. Apalagi melihat 3 dimensi yang ada depth of field, ada kedalaman. Belum lagi 4 dimensi dibalik 3 dimensi, dibalik sesuatunya. Nah, ini juga kita sedang memandang dibalik sesuatu. Dibalik corona ini ada apa? Kenapa seperti ini? Ya, ibarat sekarang ini kita peradaban berikutnya ini kayak kita dipagari, ada pagar gaib. Dimana kalau kita tidak menjaga diri, ibarat kenapa sih kita disuruh cuci tangan? Supaya perbuatan kita bersih. Betul. Untuk masker, ya, banyak kalau itu di Jawa itu panggondo itu penciuman, ya. Bicara hati-hati, jangan asal bicara. Ya, mencium jangan asal mencium, istilahnya begitu. Semua harus dirasakan, ini bener apa enggak nih, gitu. Dalam Hindu kita punya istilah Trikaya Parisuda yang mencakup ketiga itu, hati-hati berbuat, hati-hati berbicara, kemudian satu lagi. Mungkin cocok untuk Jero kalau ingin memahami fenomena ini, baca Bhagavad Gita bab 4, 2020 jumlah 4. Karena ini Krishna. Oke, baik.
siap akan dikupas dan diulas. Terima kasih Kanjeng, wawancaranya sangat bermanfaat sekali. Semoga ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan Kanjeng. Matur nuwun.